Kayaknya kita mau compare Apple to Apple. Kok kayak Apple to Samsung ya? What? Oke. Sama ya? Biasanya kalau beda pasti gue yang dihina. Iya dong. Kan gue yang berubah, lu kan tester doang. Lu kan tester doang. Mendy. Lu pasti kalah. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Great people, kalau kalian masih ingat pas gue di Nasional Indonesia Brewers Cup Championship tahun 2022, gue pakai metode apa? Ayo, masih ingat nggak kalian? Dan waktu itu, metode itu, dripper itu sempat viral-viralnya karena rame banget yang beli alatnya, rame banget yang pakai. Dan apalagi ketika akhirnya gue pakai buat kompetisi dan kompetisinya menang, tambah rame. Seingat gua waktu itu. Tapi sekarang entah kenapa, apakah orang udah mulai bosen atau terlalu banyak alat-alat baru sehingga alat itu terlihat seperti redup, hilang dari pembicaraan orang-orang. Kemudian di tahun kemarin 2023 muncul sebuah alat baru yang mirip-mirip juga dan sama-sama punya prinsip yang sama. Bedanya alat ini memiliki sistem yang berbeda walaupun bentuknya hampir serupa. Nah, kira-kira great people udah mulai tahu belum alat apa ini? Apa yang akan kita bicarakan? Apa yang akan kita kupas? Yang kita bedah? Yang kita apapun itulah. Dan alat ini adalah nggak dilempar, gua ambil sendiri. Nah, jadi alatnya adalah Tricolate dan Pulsar. Mungkin great people yang ngikutin Fugol, ngikutin gua pasti tahu gua tanding pakai Tricolate dan gua juga pernah tanding pakai Pulsar. Kalau dilihat, kedua alat ini punya sistem yang hampir sama persis. Yang pertama, mereka sama-sama punya shower screen. Yang kedua, mereka sama-sama silinder. Dan diameternya hampir sama. Bahkan kita bisa sebut sama lah diameternya. Tapi apa sih yang membedakan kedua dripper ini? Yang membedakan adalah yang satu pour over, yang satu lagi bisa pakai sistem immersion. Jadi dua hal utama ini menjadi pembeda yang benar-benar berbeda. Kayaknya kita mau compare Apple to Apple. Kok kayak Apple to Samsung ya? What? Kita akan review, nggak review sih, gue udah pernah review, tapi kita akan coba battle ya. Nyeduh Tricolate pakai resep seduh yang gue pakai buat kompetisi tahun lalu dan nyeduh Pulsar dengan resep kompetisi yang gue juga pakai di kompetisi. Kita akan compare kedua resep ini dan apa perbedaannya kita akan lihat. Kita akan pakai satu kopi yang sama, resep yang berbeda, tapi ya dengan alat yang berbeda pula, yaitu Tricolate dan Pulsar. Serupa tapi tak sama. Dan kopi yang akan kita gunakan hari ini adalah kopi yang berasal dari nggak jelas nih, lemparan hari ini nggak baik, guys. Lemparan hari ini nih kurang bermutu. Jadi, hari ini kita akan nyeduh kopi dari Pangalengan dengan proses natural. Oke? Kopi Pangalengan natural ini, sebelumnya gue mau terima kasih juga buat great people. Gue nggak expect ternyata great people merespon kopi Pangalengan natural ini dengan sangat baik. Dan ketika pertama kali kita rilis dan sampai sekarang penjualannya sangat-sangat baik. Terima kasih untuk great people yang suka dengan kopi Pangalengan natural ini. Dan buat great people lainnya yang belum pernah coba Pangalengan natural, kalian pasti udah tahu jawabannya. Cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Ada Pangalengan natural. Dan great people juga bisa cek dari link di bawah ini. Langsung klik, like, subscribe. Salah. Klik, belanja langsung. Oke? Great people, persiapan udah selesai. Gue udah persiapkan pulsarnya dan gue udah persiapkan metode dengan hybrid Tricolate ini. Seperti yang great people mungkin masih ingat, gue pakai Tricolate tapi gue pakai paper filternya pakai Kalita dan instead of pakai shower screen dari Tricolate, gue pakai shower screen dari Gaby Drip Master. Ya, buat great people yang tidak tahu alasannya kenapa gue menciptakan apa kombinasi ini sampai bisa menang di Indonesian Brewers Cup Champion dan dapat peringkat 5 di World kemarin. Great people bisa nonton di video kita yang sebelumnya yang ada di sini. Ya, great people lihat dan great people pelajari. Kopi yang dipakai sama-sama 15 gram dengan perbandingan air yang sama. Ya sama, 15 gram, total air 230, ini juga sama. Tapi dengan cara yang berbeda, yang ini kita akan pakai immersion, yang ini pure pour over, ini pure immersion, ini pure pour over.
Nah, di Pulsar, gue menggunakan dua suhu yang berbeda. Suhu rendah dan suhu tinggi, 84 derajat dan 92 derajat. Sedangkan di Tricolette gue hanya pakai 1 derajat. Nanti kita akan compare apa perbedaannya. Oke. Gue akan menuangkan air sebanyak 240. Enggak, sorry, blooming 40. Titik ke 15. Gue juga akan tuangkan air sebanyak sebanyak 40 gram untuk bloomingnya dengan suhu 92 derajat. Nah, di sini brew time-nya gue pecah-pecah. Seingat gue ini 1 menit. Kalau ini per 40 detik gue tuang sampai total air 230. Oke. Dan ini gue tuang lagi airnya sampai 160. Kemudian di Pulsar di menit 1 menit 20 detik gue akan buka katupnya. Nah, seperti ini. Sedangkan di sini sampai 1 menit 30 detik gue akan kembali tuangkan air sampai total air 230 gram. Jadi rasionya sama, gramasinya sama, metodenya berbeda. Gue akan tuang air sampai 230. Nah. Di sini gue akan coba blind cup kopinya. Gue nggak akan tahu yang mana yang gue pilih. Gue akan coba blind cup supaya tidak bias. Gue nggak mau cium. Ini ada bertanda. Ini yang tidak bertanda. Dan biar lebih seru, gue akan panggilkan Mandy. Jadi Mandy juga coba dan Mandy akan pilih. Kita lihat yang mana yang akan Mandy pilih. Mandy! Iya Joni. Halo great people, gue balik lagi ngerusuh-ngerusuh di sini. Jadi ini ada 2 kopi. Yang satu gue seduh pakai Pulsar. Yang satu lagi gue seduh pakai Tricolette. Dua-duanya metode yang gue pakai buat kompetisi. Blind cup kita akan coba rasakan apa bedanya dan siapa yang kita lebih suka hasil suduhannya. Oke? Let's go. Ini kopinya Puntang natural. Oke. Sangat menarik. Menurut gue ini 2 tipe seduhan yang hampir mirip sebenarnya. Secara mouthfeel mungkin bisa dibilang mirip kali ya. Sama-sama bulat. Agak susah nih. Kenapa? Kalau lu gimana? Kenapa menurut lu susah? Lu udah pilih emang? Belum. Belum kan? Belum. Udah, tunggu bentar lagi ya. Kenapa emang? Menurut lu susah tuh kenapa? Menurut gue sih dua-duanya sama-sama enak, tapi ya masing-masing ada plus minusnya. Plus minusnya apa? Lu nggak perlu sambil tunjuk cupnya, ya lu ngomong aja langsung. Yang cup 1 gimana, yang cup 1 lagi gimana gitu. Dari mouthfeel mungkin. Kalau gue ada perbedaan. Terus sweetness mungkin juga ada perbedaan. Oke. Udah pilih? Gue udah pilih. Oke, juga harus pilih sekarang kan? Iyalah. Masa bulan depan? Kepanjangan dong video kita nanti nggak kelar-kelar. Udah belum? Tunjuk ya barengan ya. Tuh 2, 3. Wih. Oke. Sama ya? Langsung bisa. Biasanya kalau beda pasti gue yang dihina. Iya dong. Kan gue yang brewers, lu kan tester doang. Lu kan tester doang. Lu kan tester doang. Jadi kenapa lu pilih ini, kenapa lu nggak pilih ini? Apa plus minusnya dari kedua cup ini? Buat gue awalnya pas panas gue suka banget mouthfeel sama sweetness cup ini. Karena? Tapi mouthfeel-nya lebih bulat buat gue. Terus secara tingkat sweetness-nya yang ini menurut gue lebih tinggi dibandingkan yang ini. Oke. Terus kemudian cuma pas panas gue merasa kayak cup ini kompleksitasnya kayak lebih kompleks gitu. Flavor yang gue dapat kayak lebih rame. Cuma secara mouthfeel menurut gue ya balik lagi gue lebih suka yang ini pas panas. Gitu. Tapi pas suhunya mulai turun secara keseluruhan gue lebih suka ini. Yang ini. Lu?
Kalau gue merasakan di cup yang ini dia lebih kompleks, rasanya lebih rame. Kemudian dia lebih stabil secara rasa. Pas panas, pas anget, pas rada dingin dia lebih stabil. Kalau ini pas panas, pas anget dia cukup oke rasanya, tapi pas dingin justru dia agak drop. Jatuhnya dropnya misalnya kayak mungkin aftertaste-nya jadi sedikit lebih tajam. Kalau ini benar-benar kayak smooth, round, manis, benar-benar stabil aja, terus nggak ada perubahan yang berarti lah. Sampai grafiknya jadi beda gitu. Jadi kayak ya gue suka ini overall karena di perubahan suhu dia lebih stabil. Nah tadi di Tricolet cupnya bertanda dan yang pulsar tidak bertanda. Jadi silakan lu angkat. Ini ya. Tidak bertanda, berarti ini pulsar. Nah, sebenarnya ya ini sesuai dengan yang gue persiapkan. Jadi ketika awal pertama kali gue pakai Tricolet, gue merasa teknik ini ada kekurangannya di aftertaste. Jadi ketika gue coba ini, gue mencari cara gimana caranya supaya aftertaste-nya lebih bersih. Nah ternyata ketika keluar pulsar dan gue mengaplikasikan resep seduh yang baru, bisa mendapatkan hasil seperti ini. Cuma resep ini pun menurut gue masih belum optimal. Setelah kemarin gue ulik-ulik lagi, ternyata ada resep yang jauh lebih optimal daripada resep ini dan memberikan rasa yang lebih better. Ya, gue lihat sampai sekarang so far gue sebenarnya udah punya resep yang lebih better daripada ini. Cuma gue belum mau spill, jadi masih rahasia. Tapi mungkin resep lu yang lebih better ini bisa dibetterin sama gue nggak? Lu pasti kalah. Siapa tahu kan kalau gue yang menang ya kan? Mandy. Coba lu harus mengerti posisi dan kedudukan lu. Aduh. Lu tuh menang memang di Cup Tester, iya lu peringkat 2 dunia, tapi di Brewers tuh beda cerita, Mandy. Sebelum lu urus lebih jauh, terima kasih sudah datang ke tempat ini. Silakan Anda kembali ke tempat Anda masing-masing. Iya, udah selesai nih tugas gue di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Great People. Sampai ketemu lagi. Kerja lu cuma ngerusuh doang. Oke, jadi Great People menurut gua bener yang tadi Mandy obrolin, dan gua merasa dari kedua resep ini kita lebih prefer resep ini. Tapi apakah resep ini sudah cukup optimal? Menurut gua masih bisa lebih optimal dan dikembangkan. Dan ya kita setuju, walaupun dua-duanya sama-sama terlihat mirip, tapi sebenarnya secara esensi pemakaiannya berbeda. Karena di pulsar butuh gabungan teknik untuk immersion dibandingkan pour over, dan untuk untuk Tricolet sendiri lebih ke pour over. Jadi dia ngedrip terus-terusan. Oke, Great People, sekian video hari ini. Terima kasih Great People sudah menonton sampai habis. Gue berharap apa yang kita bandingkan dari pulsar dan Tricolet bisa memberikan insight buat Great People yang sedang menonton channel ini. Dan kemudian jangan lupa juga Great People cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang ada pangalengan natural. Yang belum pernah cobain, tinggal beli, mumpung persediaan masih ada. Gimik banget ya, persediaan masih ada. Padahal ada terus kok, tenang aja Great People. Jika ada pertanyaan, silahkan komen. Jika kalian suka video ini, please like, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, oke? Nah, thank you. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.